Konsa, gimana kabarnya hari ini? Tolong perkenalkan diri dan jelaskan pengalaman yang kamu miliki sebelumnya. Perkenalkan, saya Asma Konsa. Saya merupakan lulusan S1 Manajemen dengan konsentrasi Manajemen Keuangan. Nah, selama kuliah saya aktif berorganisasi dan pernah dipercaya sebagai koordinator dan penanggung jawab program kerja pada divisi pendanaan. Di mana pada divisi ini saya mengatur struktur anggaran, mengelola kas program, melakukan pencatatan transaksi, serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan. Nah, selain itu, saya juga pernah bertugas sebagai jurnalis pada divisi Kominfo yang menuntut saya untuk menyusun laporan kegiatan, membuat dokumentasi, serta memastikan informasi yang dipublikasikan ini memiliki akurasi data yang baik. Nah, secara akademik, saya terbiasa juga mengerjakan tugas-tugas keuangan seperti analisis laporan keuangan, penilaian hasil keuangan, serta penyusunan laporan keuangan menggunakan Excel dan Word. Kemampuan ini menurut saya sangat relevan dengan posisi yang akan saya lamar pada perusahaan ibu, yaitu staf keuangan. Nah, bisa nggak kamu ceritakan pengalaman ketika kamu menghadapi tantangan dalam organisasi atau pekerjaan dan gimana cara kamu menyelesaikannya? Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa saya pernah menjabat sebagai koordinator pendanaan. Nah, pada saat saya menjalankan tugas, pernah terjadi kondisi di mana target pemasukan kegiatan ini jauh di bawah rencana awal karena adanya perubahan seperti kebijakan mendadak dari pihak sponsor. Nah, untuk menyikapi situasi tersebut, saya biasanya mengadakan rapat internal untuk mengevaluasi rencana kerja dan menyusun strategi yang baru. Lalu juga saya kemudian menginisiasi sistem pencatatan yang lebih rinci untuk memantau arus dana secara harian, serta bekerja sama dengan divisi lain untuk menciptakan alternatif kegiatan yang lebih efisien namun tetap memenuhi standar yang ditetapkan. Melalui komunikasi terbuka dan perencanaan ulang anggaran, kegiatan tetap bisa berjalan tanpa mengorbankan kualitas. Nah, pengalaman tersebut melatih saya berpikir kritis sekaligus menjaga profesionalisme saat menghadapi tekanan. Nah, saya ingin tahu bagaimana jika suatu saat kamu tuh menerima tugas dengan tenggat waktu yang hampir bersamaan. Nah, apa langkah yang akan kamu lakukan? Dalam situasi seperti itu, saya akan melakukan prioritas berbasis urgensi dan dampak terhadap operasional. Biasanya saya mulai dengan menyusun daftar tugas secara berurutan, kemudian menilai mana yang berkaitan dengan data keuangan sensitif atau laporan periodik yang harus segera saya selesaikan. Setelah menentukan prioritas, saya mengalokasikan waktu kerja menggunakan teknik manajemen waktu seperti time blocking. Saya juga akan memastikan bahwa komunikasi dengan atasan tetap berjalan, terutama jika ada perubahan data atau kebutuhan validasi. Dengan cara tersebut, saya tetap dapat menjaga ketelitian tanpa mengabaikan tenggat waktu. Saya ingin tahu nih, apa kemampuan teknis yang kamu kuasai dan relevan untuk posisi yang kamu lamar, yaitu sebagai staf keuangan? Saya terbiasa menggunakan Microsoft Excel untuk pembuatan tabel keuangan, lalu analisis data numerik, penyusunan grafik, hingga penggunaan beberapa rumus seperti sum, if, lookup, dan pivot table dalam skala dasar hingga menengah. Nah, untuk dokumen formal seperti laporan pertanggungjawaban atau ringkasan kegiatan, biasanya saya menggunakan Microsoft Word dengan format tulisan yang rapi dan sistematis. Selain kemampuan aplikasi, saya juga memiliki pemahaman mengenai analisis laporan keuangan seperti rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, serta interpretasi angka keuangan untuk mendukung pengambilan keputusan. Kemampuan ini saya bangun melalui praktik kuliah dan pengalaman saya berorganisasi. Apa motivasi kamu melamar pada posisi ini dan bagaimana rencana karir kamu ke depannya? Keinginan untuk mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman yang telah saya bangun selama ini dalam konteks profesional di bidang keuangan selalu menarik bagi saya karena membentuk kedisiplinan, lalu ketelitian dan tanggung jawab yang tinggi. Inilah yang menjadi motivasi saya untuk melamar pekerjaan di perusahaan ibu. Dalam beberapa tahun ke depan, saya berharap dapat mengembangkan kemampuan saya dalam manajemen keuangan, pengelolaan anggaran, serta analisis data sehingga saya dapat
berkontribusi lebih besar dalam pengambilan keputusan finansial di organisasi perusahaan. Saya juga bercita-cita untuk dapat menguasai software akuntansi dan meningkatkan kompetensi saya melalui pelatihan. Saya ingin tahu apa kelemahan dan juga kekuatan yang kamu miliki. Untuk kelemahan saya itu, menurut saya terlalu perfeksionis, di mana saya menghabiskan cukup banyak waktu untuk mengerjakan satu pekerjaan saya, mengakibatkan saya keteteran dalam mengerjakan tugas. Namun saya sudah mulai memperbaiki hal tersebut dengan menetapkan batas waktu dalam setiap proses mengerjakan tugas, sehingga ketertiban tetap terjaga tanpa menghadap produktivitas saya. Kekuatan diri yang saya miliki itu yaitu disiplin kerja yang baik, kemampuan adaptasi yang tinggi, serta komitmen dalam menjaga akurasi data. Lalu juga saya bertanggung jawab dalam menjalankan tugas yang diberikan kepada saya. Kombinasi ini saya rasa penting dalam posisi yang berhubungan langsung dengan pengelolaan keuangan pada perusahaan ibu. Nilai personal apa yang kamu pegang dan bagaimana hal itu sesuai dengan budaya organisasi perusahaan ini? Saya memegang nilai integritas dan profesionalisme, di mana dalam konteks keuangan, integritas adalah hal mendasar karena setiap angka harus mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Saya juga percaya pada transparansi dalam komunikasi dan tanggung jawab terhadap setiap data yang saya kelola. Nah, dari informasi yang saya pahami, organisasi menjunjung tinggi akuntabilitas, kolaborasi, dan keterbukaan. Nilai tersebut sejalan dengan prinsip kerja saya, sehingga saya yakin dapat berintegrasi dengan baik di lingkungan kerja yang Ibu berikan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Kansa. Saya ingin tahu apakah ada hal lain yang ingin kamu tanyakan sebelum kita akhiri sesi wawancara pada hari ini? Baik, terima kasih banyak Ibu. Mungkin hanya segitu yang dapat saya sampaikan pada wawancara kita hari ini. Itu besar harapan saya kepada Ibu untuk dapat menerima saya dan berkontribusi pada perusahaan Ibu. Terima kasih.